Bapak orang Israel dan Allah bagi kami orang-orang percaya di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Maka terima kasih untuk waktu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu kepada Tuhan sebagai hal yang besar dalam kerinduan, dalam hidup kami, dalam kerinduan kami untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan pada waktu ini di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan yang berbicara bagi kami, berkata-kata bagi kami, berbicara bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap pendengar yang ada dimanapun berada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan umat. Biarlah firman Tuhan yang akan menjawab setiap kebingungan, yang akan menjawab setiap apapun yang akan dipertanyakan, dipermasalahkan dalam setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Oke, baik, shalom. Salam sejahtera bagi umat Tuhan di tempat ini. Dan saya juga menyapa jemaat Tuhan yang live streaming. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini yang sedang menyaksikan khotbah ini. Baik, pada hari ini saya akan berkhotbah berdasarkan kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Pada hari ini saya akan berkhotbah berdasarkan kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang olehnya saya akan berkhotbah dengan judul Manusia Harus Bergumul di Bumi. Saya akan berkhotbah dengan judul Manusia Harus Bergumul di Bumi. Bersama saya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19, demikian Alkitab mencatat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Bapak Ibu, firman ini berlatar belakang ketika pada saat itu Tuhan Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia di suatu tempat yang bernama Taman Eden. Dan di sana sesungguhnya sebenarnya rencana Allah kepada manusia itu sangat indah, tetapi karena kehendak manusia akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka semua perencanaan dari awal dikatakan itu berubah 180 derajat. Kenapa saya katakan sesungguhnya di dalam firman Tuhan, kalau kita kembali dalam Kejadian pasal 1 atau Kejadian penciptaan awal mula, di sana sebenarnya Allah sudah menetapkan manusia itu supaya manusia itu menikmati hidup, supaya manusia itu hidupnya bahagia, supaya manusia itu hidupnya damai sejahtera. Tetapi apa boleh buat yang namanya manusia, tetapi bukan menjadi senjata bagi kita
bukan menjadi alasan bagi kita semua disalahkan karena manusia yang pertama. Oh, karena manusia yang pertama lah maka semuanya menjadi begini. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi mungkin yang namanya manusia itu berbicara tentang kedagingan, maka kedagingan itu biasanya selalu bertentangan dengan keinginan Allah. Maka dikatakan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka perencanaan Allah yang awal itu berubah total, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan bahwa manusia harus bergumul di bumi, sehingga manusia itu harus berjuang di bumi. Dikatakan dalam ayat 16 dari pembacaan firman Tuhan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini katakan bahwa pergumulan dari wanita atau perempuan yang diciptakan menurut nats ini, menurut konteks ini adalah bahwa seorang perempuan itu akan mengalami susah payah waktu mengandung dan juga akan mengalami kesakitan waktu melahirkan. Ini sudah menjadi pergumulan bagi manusia, khususnya kepada perempuan. Jadi tidak nanti ketika perempuan itu misalnya ketika dia sudah mengandung, biasanya dia ada yang namanya kontraksi atau ada pergerakan bayi di dalam kandungan. Itu sudah berasal dari firman ini. Makanya dikatakan bahwa ketika perempuan itu mengandung, ia akan mengalami hal-hal kesusahan yang sangat banyak, Bapak Ibu. Dikatakan pada pergumulan yang kedua dari perempuan juga dikatakan bahwa ketika mereka melahirkan, mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Makanya untuk tadi di sini Rahman gak ada sebagai pengantin baru. Jadi nanti jangan kaget kalau manusia itu, perempuan itu secara khusus ketika dia mengandung, jangan kaget tiba-tiba ini kenapa. Ketika perempuan itu melahirkan, jangan kaget tiba-tiba kenapa bisa kesakitan. Itu sudah hukumnya, itu sudah peraturannya, dan itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa. Tuhan, saya senang-senang aja, saya mengandung, saya biasa-biasa, saya sehat, saya tidak ada masalah, terus saya melahirkan, udah langsung begitu aja, gak bisa, Bapak Ibu. Itu berawal karena akibat tadi hukuman akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan saya percaya ibu saya yang melahirkan saya kurang lebih 33 tahun yang lalu. Kenapa saya katakan kurang lebih 33 tahun yang lalu? Karena tahun ini, terima kasih untuk jemaat sudah mengingatkan, tahun ini Desember ini genap usia saya 33 tahun. Makan-makan nanti saudara yang bayarin. Jadi dikatakan bahwa saya perhatikan bahwa ketika ibu-ibu seorang melahirkan anak-anak, itu biasanya akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan saya saksikan secara kasat mata istri saya yang baik itu, karena dia gadis ini. Ketika dia melahirkan dua anak kami, dua-duanya, 2 kali juga dia harus menghadap operasi sesar, Bapak Ibu. Jangankan operasi sesar, sekalipun dia perempuan itu harus melahirkan secara normal, tetap saya katakan bahwa dia harus mengalami hal kesakitan yang luar biasa. Ketika manusia atau perempuan itu sudah mengandung, itu akan dikatakan dia akan mengalami pergumulan, bergumul di dalam kesakitan, dan juga susah payah waktu dia mengandung. Ini adalah pergumulan khususnya kepada perempuan menurut konteks ini. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-18, ini adalah pergumulan kepada seorang laki-laki atau mempelai laki-laki atau kepada suami. Dikatakan bahwa semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berbelu engkau akan mencari makananmu. Di sini yang pertama dikatakan, tetapi sebelum dengan berbelu mencari makanan, ada di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa laki-laki itu juga akan susah payah untuk mencari rezeki seumur hidupnya. Jadi ini adalah pergumulan dari seorang mempelai laki-laki atau tanda kutip suami
bahwa dia sudah digaris bawahi, sudah disuratkan manusia itu, laki-laki itu harus bergelut gesa untuk mencari makanannya, untuk mencari rezekinya seumur hidupnya. Makanya dikatakan bahwa seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami hendaklah dia bekerja. Karena itu sudah konteksnya firman Tuhan, tidak ada lagi yang mungkin seperti Adam dahulu. Kalau misalnya dia tidak ada, misalnya ada dia melanggar firman Tuhan, melanggar kesepakatan dengan hukum Tuhan, mungkin imbasnya beda, sebab akibatnya beda, Bapak Ibu. Saya percaya kalau misalnya manusia itu tetap hidup dalam aturan Tuhan, mereka tidak akan terbuang dari Taman Eden. Kalau manusia itu tidak menyimpang dari peraturan, dari kesepakatan yang dibuat dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang namanya kesakitan seperti yang dialami perempuan yang tadi, maka tidak akan ada lagi kesusahan seperti yang dialami Adam atau laki-laki untuk mencari rezekinya. Jadi melalui nats ini saya katakan, melalui khotbah ini saya katakan, supaya kita memahami bahwa hidup kita di bumi ini adalah suatu pergumulan. Supaya kita sadar betul bahwa kita di bumi ini hidup dengan pergumulan. Jadi jangan kita sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tuhan, apakah salahku? Tuhan, apakah salah ibuku? Kenapa hidup saya harus seperti ini? Tidak. Saya katakan bahwa setiap manusia itu, setiap orang itu sudah ditakdirkan untuk bergumul. Manusia, bayi kenapa dia menangis waktu kecil, waktu saat dilahirkan. Ada dua pandangan, dari pandangan biologis mengatakan ketika manusia itu bayi itu lahir ke dalam dunia, alasannya dia menangis karena di dalam kandungan dia biasanya hanya mendengar satu suara, yaitu suara jantung. Tetapi ketika lahir ke dalam dunia, dia mendengar jutaan suara, itulah yang membuat dia kaget. Tetapi menurut agama dikatakan kenapa dia lahir langsung menangis? Karena anak itu, orang itu merasa bahwa dia adalah orang yang lemah, bahwa dia adalah orang yang berdosa, bahwa dia merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi dari kecil pun, dari dalam kandungan, bahkan sejak dari lahir pun, anak itu, orang itu sudah harus bergumul di hadapan Tuhan. Saya katakan bahwa manusia memiliki ketentuan atau aturan ketika bergumul di bumi ini. Kita mempunyai aturan tersendiri, Bapak Ibu. Kita mempunyai ketentuan tersendiri mengapa kita atau bagaimana kita bergumul di bumi. Saya katakan bahwa ketentuan manusia bergumul di bumi itu tidak lepas dengan tekanan. Manusia itu selama dia masih hidup, dia masih merasakan yang namanya tekanan hidup. Entah itu tekanan ekonomi, entah itu tekanan keamanan, entah itu tekanan jiwa atau segala macam. Itu yang namanya manusia, selama dia masih bergumul di bumi, ia pasti mengalami tekanan. Dan yang lain adalah bahwa ketentuan manusia di bumi, manusia hidup dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi setiap orang itu diperhadapkan dengan hidup, dengan tugas. Setiap orang itu diperhadapkan dengan tanggung jawab. Setiap orang itu diperhadapkan dengan tanggung jawab yang penuh untuk menghadapi, untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ketentuan yang lain adalah bahwa manusia hidup dibatasi dengan waktu. Ada temponya kita hidup di bumi ini. Kalau dalam perjanjian lama, ada banyak memang menafsirkan bahwa umur manusia hanya 70-80. Itu menurut orang kejadiannya, konteksnya ketika orang Israel ada di padang gurun. Musa mengatakan, Musa melihat dengan keadaan begini, mungkin manusia tidak akan cukup, tidak akan mencapai umur 70, bahkan kalau hebat dia sudah 80. Tetapi kalau yang tertulis sebenarnya di dalam kejadian
di dalam kitab Kejadian atau perjanjian Allah dengan Abraham sebagai bapak orang beriman, sebenarnya umur manusia adalah 120 tahun. Makanya tidak heran kalau sampai sekarang ini ada yang 100 lebih, ada yang 100 sekian. Ya karena sebenarnya patokannya adalah kitab perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham bahwa manusia umurnya harus 120 tahun. Jadi kalau misalnya ada penafsiran manusia 70 sampai 80 tahun, sebenarnya diperhatikan dulu konteksnya. Dia berbicara bahwa orang Israel dia hidup di tanah Mesir. Mereka hidup di padang gurun. Dia melihat, Musa melihat, oh tidak akan mungkin. Bagaimana bisa mungkin kami hidup sampai sekian tahun? Melihat keadaan begini pun 80 tahun pun kami kayaknya sudah hebat. Manusia ditentukan dengan tempo. Ada waktunya kita hidup di bumi ini, ada temponya kita hidup di bumi ini. Tidak harus berarti 120 tahun dulu dong Pak baru meninggal. Tidak Bapak Ibu. Ada waktu ketika dia bayi, temponya dia dengan umuran 1 hari dia dipanggil. Ada waktunya manusia itu umur 1 tahun, temponya dia di bumi dia dipanggil. Ada yang 30 dan sekian tahun, berbeda-beda. Maka dikatakan bahwa manusia memiliki ketentuan di bumi ini, berbicara bahwa manusia hidup dengan tempo, hidup dengan waktu. Jadi kita tidak tahu waktu kita berapa puluh tahun. Maka saya katakan bahwa saya lebih amannya seperti ini aja. Kalau misalnya kita mau hidup kita benar, anggap aja bahwa besok kita sudah tidak ada. Lebih amannya supaya kita benar-benar takut akan Tuhan, supaya kita benar-benar menjauhi kejahatan, ya lakukan aja, berprinsip aja, berpikir aja, ya mungkin besok saya sudah tidak ada. Hidup seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu ia lenyap. Kita tidak tahu apakah nanti dalam hitungan jam kita sudah tidak bertemu. Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu apakah dengan besok kita masih bisa bertemu. Tidak ada yang tahu. Apalagi di masa-masa wabah sekarang. Ada kebanyakan berita-berita teman-teman saya yang tadinya saya pikir mereka masih sehat, masih panjang umur, ternyata saya tiba-tiba baca di media, ternyata mereka sudah tidak ada. Kita tidak tahu Bapak Ibu bahwa waktu seseorang itu berapa puluh tahun di bumi, tempo seseorang itu beberapa puluh tahun di bumi, tidak ada yang tahu. Hanya saya katakan, saya tekankan adalah supaya kita berpikir bahwa besok kita, apa kita masih ada atau tidak. Kita harus berpikir, kita harus membuat peraturan dalam hidup kita bahwa besok kita masih ada atau tidak. Maka dengan peraturan yang demikian, hari ini kita berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Hari ini kita benar-benar menghindar dari yang namanya kejahatan. Hari ini kita benar-benar menghindar yang namanya apa yang dibenci oleh Tuhan. Makanya salah seorang bapak gereja, Martin Luther, berkata, kalau Tuhan besok datang, maka hari ini saya akan menyiram bunga-bunga di taman. Saya akan menyambut dia dengan suasana, dengan keindahan bunga-bunga. Dia prinsipnya adalah dia berpikir bahwa besok itu adalah hari final, bahwa besok itu adalah hari yang terakhir. Makanya dia berpikir bahwa hari ini tetap saya akan gunakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Biarlah kita juga dalam setiap waktu kita, hari demi hari, kita tetap berprasangka, berpikir bahwa besok mungkin adalah hari yang terakhir kita. Maka dengan demikian kita tidak lagi ada yang namanya berpikir untuk melakukan yang jahat atau yang menyimpang, bahkan lebih daripada itu yang mengecewakan Tuhan. Bahkan saya katakan bahwa manusia dibatasi atau ditentukan oleh waktu atau tempo di bumi ini. Dan yang selanjutnya bahwa ketentuan manusia di bumi adalah bahwa manusia hidup ada target. Bahwa manusia hidup dengan target Bapak Ibu. Target kita yang pertama seperti yang kemarin itu bahkan dari awal pembicaraan saya katakan bahwa takdir yang pertama manusia diciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka berketurunan. Dan lain selanjutnya mereka menguasai alam, dan yang lain selanjutnya mereka tetap beribadah atau
Ada banyak target yang harus dicapai. Tetapi target yang tertulis adalah supaya manusia itu beranak cucu, bertambah banyak. Bahwa target manusia, mereka menguasai ciptaan Tuhan lainnya. Jadi 4 hal ini adalah ketentuan manusia di bumi, ketentuan manusia bergumul di bumi. Yang pertama tadi bahwa manusia dibatasi dengan tekanan, bahwa manusia hidup dengan tugas, manusia ditentukan dengan tempo, dan selanjutnya manusia ditentukan dengan target. Ada target tersendiri yang harus kita selesaikan. Ada tujuan-tujuan tersendiri yang harus kita selesaikan dalam hidup kita. Jadi wajiblah hukumnya bagi kita, kita harus bergumul di bumi ini. Pembahasan bagi kita hari ini adalah mengapa manusia harus bergumul di bumi? Mengapa? Mengapa manusia harus bergumul di bumi? Ada 3 alasan terpenting mengapa manusia harus bergumul di bumi. Alasan yang pertama adalah supaya manusia tidak menjadi sombong. Kalau saudara perhatikan bagaimana kejatuhan malaikat terusir dari surga, itu karena dia sombong, dia ingin menyamai Tuhan. Kalau tidak, biar kita lebih aman, kita perhatikan Alkitabnya di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Biar kita tidak mengada-ada, perhatikan dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, saya bacakan bagi kita. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putri fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi saya katakan bahwa akibat kesombongan itulah, maka bagi Allah penting manusia diperhadapkan dengan pergumulan. Berbeda Bapak Ibu, kalau malaikat itu dia terbuang dari surga itu karena mereka sombong. Tetapi manusia belum saja ke surga, mereka sudah sombong. Manusia saya katakan belum ada yang ke surga. Kalau misalnya ada orang yang berpendapat, ada yang mengatakan dia sudah naik turun surga, bagi saya itu bukanlah surga, tetapi mungkin itu berbicara tentang Firdaus. Karena memang dikatakan dalam kenaikan Kristus itu adalah supaya dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi kita orang percaya. Jadi belum ada sejarahnya, belum ada Alkitab mencatat bahwa seseorang itu naik turun surga. Tetapi mungkin mereka diperhadapkan dengan penglihatan, mereka diperhadapkan dengan penglihatan surga, ya mungkin itu masih masuk akal Bapak Ibu. Tetapi mungkin untuk masuk ke dalam, belum ada yang masuk ke sana. Karena apa tadi? Karena memang ada kesombongan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena ada kesombongan lah yang terjadi, mengapa malaikat itu jatuh ke bumi Bapak Ibu. Dia dikatakan dia hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtanya dan mengatasi bintang-bintang Allah. Ini sudah berbicara tinggi hati, ini sudah berbicara tentang kesombongan. Kalau dalam kitab Ayub dikatakan, dalam Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 3, bahwa manusia itu diibaratkan dengan orang upahan. Manusia itu diibaratkan dengan seorang upahan. Kalau upahan itu dalam perjanjian lama itu dianggap nilainya tidak berarti. Kalau dalam perjanjian lama yang dikatakan upahan, babu, itu dikatakan nilainya itu tidak berarti Bapak Ibu. Kalau ketika seseorang sudah menjadi babu atau upahan atau menjadi budak, itu tidak ada nilainya. Mau diapain tuannya pun itu tidak akan ada, tidak berani macam-macam. Itu tidak ada hukumnya. Dia protes kepada tuannya, dia menggugat tuannya seperti sekarang ini, tidak ada.
Di dalam perjanjian lama yang namanya upahan itu, yang namanya babu itu, yang namanya suruhan itu tidak bisa yang namanya menyerang tuannya, memprotes tuannya, menggugat tuannya ke hukum. Nggak bisa, mau diapain juga, dia kan sudah dibeli. Ini yang dikatakan oleh kitab Ayub bahwa manusia itu sebenarnya seperti seorang upah. Jadi kita tidak berhak untuk mengklaim bahwa bumi ini adalah bagian saya. Ada banyak negara-negara sedang mengklaim bahwa planet yang sedang heboh hari ini adalah planet Mars. Mereka mengatakan bahwa itu adalah temuan negara kami. Ada banyak yang mengatakan enggak, kami yang pertama sekali datang ke sana. Ada orang yang berlomba-lomba untuk mengklaim ada jutaan planet di luar angkasa, Bapak Ibu. Tetapi saya katakan dari kitab Ayub bahwa sebenarnya manusia itu adalah upahan. Tidak ada hak untuk mengklaim bahwa ini adalah milik saya. Tidak ada hak untuk mengklaim bahwa itu adalah kepunyaan kami. Itu adalah alasan yang pertama. Mengapa manusia bergumul di bumi? Supaya kita tidak sombong. Yang kedua adalah supaya manusia tahu mengukur batas kemampuannya. Perhatikan dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dikatakan supaya manusia itu tahu mengukur kapasitasnya, tahu mengukur kemampuan yang dimiliki. Makanya itu adalah ceritanya ketika Yakub harus bertemu dengan Esau, karena masih pada hari itu, pada saat itu mereka tanda kutip masih berselisih. Makanya Yakub dia takut kepada abangnya, takut bertemu dengan Esau abangnya. Maka yang dia buat, dia suruh dulu semua pasukan maju. Kalau misalnya pasukannya ini, misalnya Esau belum berbalik hati, belum benar, mungkin yang mati duluan adalah pasukannya. Dia kirim yang kedua, bahkan dia adalah bagian yang terakhir, bahkan dia menepi ke suatu tempat. Dan di sanalah Allah harus menjumpai dia. Bahkan dikatakan bahwa Yakub itu bergulat seharian dengan Allah, dan dikatakan bahwa Yakub itu menang melawan Allah. Yang Allah maksudkan di sini adalah, yang mau Allah berikan pengertiannya di sini adalah bahwa Yakub ini, mengapa dia harus takut menghadapi Esau? Makanya dengan sendirinya, mengapa Allah di sini tanda kutip dia harus kalah untuk menghadapi Yakub, supaya Yakub ini paham betul bahwa dia sebenarnya bisa mengalahkan Esau. Mengapa dia harus khawatir? Mengapa dia harus takut? Saya katakan bahwa oleh pergumulanlah manusia itu bisa mengukur kemampuannya. Tetapi percayalah saudara, saya katakan bahkan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah memberi pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Allah itu tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita. Yang mungkin kita bisa hanya menghadapi 3 masalah, Allah memberikan 10 masalah, tidak mungkin Bapak Ibu. Kalaupun mungkin Bapak Ibu sampai hari ini masih bermasalah, kalau itu bukan dari Tuhan, itu mungkin karena diri sendiri. Suka cari-cari masalah, suka buat-buat masalah, atau suka bikin-bikin masalah. Tetapi sesungguhnya saya katakan bahwa Allah itu tidak pernah membuat ujian, tidak pernah membuat pencobaan kepada manusia yang melebihi kekuatannya, yang melebihi kemampuannya. Jadi dengan bergumul, manusia tahu batas kemampuannya. Dengan bergumullah, manusia tahu sampai di mana
kebesaran kekuatannya. Itu adalah alasan yang kedua mengapa manusia harus bergumul di bumi. Yang pertama tadi supaya manusia tidak sombong. Yang kedua supaya manusia tahu mengukur batas kemampuan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya tidak panjang lebar Bapak Ibu, karena saya tahu peraturannya di sini. Mau jam berapapun ibadah, mau telat berapa jam pun, tetap selesai jam 12 lewat. Jadi saya tidak panjang-panjang, maka saya akan lanjutkan kepada hal yang ketiga. Alasan terpenting mengapa manusia harus bergumul di bumi adalah supaya manusia mencari Allah. Alasan yang ketiga dan yang sekaligus terakhir adalah bahwa supaya manusia itu mencari Allah. Dikatakan dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini diperhadapkan ketika Daud diperhadapkan dengan musuh-musuhnya. Ketika Daud diperhadapkan dengan pertempuran dengan bangsa-bangsa, dia berpikir bahwa dia tidak akan mungkin menghadapi bangsa yang besar. Dia berpikir dengan kemampuan yang dia miliki, dia berpikir dengan jumlah yang dia miliki, dia berpikir dengan peralatan yang dia miliki, tidak akan mungkin menghadapi musuh-musuh. Makanya dikatakan dia perlu mencari pertolongan Allah di dalam hidupnya. Ketika dia melihat kepada gunung-gunung, dia berpikir apakah gunung-gunung ini bisa diajak menjadi kawan untuk bisa membunuh lawan. Ternyata tidak bisa. Dia berpengharapan kepada gunung-gunung, apakah gunung-gunung ini batu-batunya bisa dengan sendirinya bisa terbang untuk membunuh lawan. Ternyata tidak bisa. Karena Israel identik dengan pegunungan-pegunungan, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan ketika Esau melayangkan pandangannya, dia berharap bahwa gunung-gunung itu memberikan pertolongan, gunung-gunung itu bisa memberikan sesuatu jawaban, membantu dia untuk mengalahkan musuh, untuk menghadapi musuh. Ternyata tidak bisa. Makanya dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Makanya dia sadar betul bahwa manusia itu butuh Allah, bahwa manusia itu harus mencari Allah, bahwa manusia itu mau nggak mau, suka nggak suka, saya katakan tidak akan pernah bisa menghadapi hidupmu sendirian. Saya katakan tidak akan pernah bisa menguasai atau menghadapi masalahmu dengan sendirian. Bisa, tetapi jawabannya atau mungkin nanti hasilnya itu sesuatu yang berdampak buruk, Bapak Ibu. Makanya saya katakan ada banyak orang yang bunuh diri, mati sebelum waktunya. Karena apa? Mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka berpikir tidak ada lagi jawaban dari yang lain, mereka berpikir tidak ada lagi harapan dari yang lain. Maka jalan terbaik dan sekaligus saya katakan jalan yang sesat yang mereka harus pilih adalah mati sebelum waktunya. Makanya saya katakan di dalam yang ketiga, poin yang ketiga adalah supaya manusia mencari Allah. Sekali lagi katakan supaya manusia mencari Allah. Saya konsisten dengan perkataan saya, Bapak Ibu. Jadi saudara, jangan sempatkan waktumu untuk tertidur, karena kita akan mengakhiri khotbah ini. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita merenungkan kembali firman Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami tahu bahwa manusia itu harus bergumul di bumi. Kami tahu Tuhan bahwa manusia harus berjuang di bumi. Kami tahu Tuhan bahwa manusia harus diperhadapkan dengan ujian di bumi ini. Kami tahu Tuhan dengan semua pergumulan yang ada, itu untuk membuat kami supaya kami tidak sombong. Kami percaya Tuhan dengan pergumulan yang ada, itu membuat kami tahu sampai di mana kemampuan kami. Kami tahu mengukur batas kemampuan kami, dan kami juga dengan pergumulan itu kami mau mencari Allah di dalam hidup kami.
terima kasih Tuhan.